ini yang harus kau pahami. Dia kalau nggak diterjemahkan gimana artinya? Nah, Kok itu diubah namanya kata-katanya? bahasa sesuai dengan bahasanya kaum. Karena Allah yang menciptakan semua bahasa. Allah mengerti itu. Sehingga Allah berfirman terkait loh. Udah gitu sederhananya saya menjelaskan. Kok nggak paham juga? Loh, yang nggak paham tuh kamu karena analogimu itu analogi cetek. Analogimu cetek. Ya yang dulu itu yang aku cetek aja bisa paham. Masa Pak Amir tinggi nggak bisa paham? Dan nanti Pak Amir gini aja. Pak Amir nanti belajar ke guru bahasa ya. Oke, sip, mantap ya. Bapak begini, ketika Bapak membuka kitab Yeremia, Bapak tahu nggak bahwa itu sudah melanggar ketentuan Al-Quran? Karena Al-Quran hanya menjelaskan bahwa dia adalah, kitab sebelumnya adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab Yesaya bukan Taurat, Pak. Kenapa Bapak obrak-abrik sesuatu yang tidak diperintahkan Al-Quran? Yeremia. Asbabun Nuzul gimana sih? Asbabun Nuzul itu apa sih, Ginting? Sebab musabab ayat 106 itu turun. Sekarang yang terkait dengan Asbabul Nuzul itu yang dijelaskan di dalam kitab surat Al-Baqarah itu yang mana? Ya udah Pak, kalau memang menarasikan kalau itu. Asbabun Nuzul itu nggak benar ya udah nggak apa-apa. Nah, tadi Bukan maksudnya. Tadi Bang Ginting kan mengatakan dilupakan. Begini Pak Sultan, saya setuju. Iya. Kita tidak pernah membahas Tuhan dari agama lain selain dari ajaran dari Abraham. Nah, ajaran Abraham ini ada dua, satu Ismail, satu Ishak. Nah, Kristen ini ngaku-ngaku juga dari ajaran Abraham. Dari Ishak, Islam ya, berhak mengkoreksi. Islam berhak karena mereka mengakui ajarannya Abraham. Mengklaim, mereka Abraham, umat Islam nggak pernah, ya. Kitab Islam nggak pernah kutak-ngatik Hindu, Buddha, Konghucu, ya karena nggak ada hubungannya. Jadi kami umat Islam berhak, Anda nggak bisa marah. Kristen, ya itu Bang, sejak 600 sebelum Masehi. Jadi itu Bang, kalau kita membahas tentang bagaimana Bible itu masuk ke dalam dunia mitologi Yunani, itu terjawab dalam buku ini Bang. Salah satunya ritual perjamuan. Wah, salah satunya Bang. Yang mempersonifikasikan Tuhan sebagaimana artis dipersonifikasikan oleh para pendetanya, dan dalam ungkapan yang luar biasa dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia 3:1, di hadapan siapa Yesus Kristus secara terbuka disalibkan. Jangan loncat dong. Pak Utama, loncat dong. dengan pertanyaan Pak Utama, Pak menjelaskan. Dia bertanya, Pak Ginting Lah bertanya. iya, saya paham pertanyaannya terjemahan. Nah, Ya Pak, udah, terjemahan udah, itu tidak itu boleh aja. lari daripada konteksnya. Itu nama Pak, itu nama. Sudah itu aja kita jawab, Pak. Miriam itu bukan itu namanya. Bukan itu, Yang saya bukan tanya itu. kata-kata Diterjemahkan dah. Saya tanya Bahasa diterjemahkan dah. Inggris ke bahasa Indonesia Pak. itu. Al-Quran bukan hanya Miriam aja Pak, banyak kata-kata yang lain di dalamnya. Ribuan Iya, ayat. di Bible kok jadi Maria? Tuh, kok di Bible jadi Maria? Ya karena diterjemahkan. Kalau Nah, itu makanya tadi saya bilang papakan terjemahan itu tidak boleh penting. di Itu loh Bang, belajar itu. Kita udah setuju ya, itu terjemahan ya, udah selesai. terjemahkan itu sudah terjemahkan lagi. Ya, Aduh. papakan. Dia nggak tahu isinya, Terjemahan kita juga nggak jawab bikin ya. isinya, Pak. Terjemahan juga bisa diterjemahkan. Contohnya ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia diterjemahkan. Bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Karu bisa. Bahasa Karunya ini Oke, diterjemahkan ke bahasa lanjut. Jawa. Pertanyaannya apa tentang Al-Quran? Saya kan hanya menanya itu Pak. Ya. Oke, ya. Dan sudah selesai bahwa Nah. Allah ya menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab tentang dialognya kepada Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, kan itu aja. Itu nggak ada. Maaf Pak Ginting, Nggak ada itu terjemahan. Waduh, Apa udahlah. tidak diterjemahkan dari bahasa lain? Jadi bahasa apa yang digunakan? Sekarang saya tanya, oke, segitu naik sama begini ya. Saya tanya, ketika pertama Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan menggunakan bahasa apa? Bahasa kaumnya. Jangan iya bahasa kaumnya bahasa apa? Ya bahasa Musa lah. Yang dimengerti Iya bahasa Musa. Musa mana ada bahasanya? Bahasa kaumnya bahasa apa? Yang dimengerti bahasa Musa.
Iya, yang dimengertinya itu bahasa apa? Apa yang digunakan Saya nggak tahu. itu yang turun. Makanya pertanyaan saya kok penuh dengan rasa ketakutan menjawabnya gitu loh. Iya. Saya nggak ngerti. Saya hanya bertanya yang sederhana. Bukan menjelek-jelekkan ajaran saya di sini, tidak. Saya hanya ingin belajar. Kita sama-sama belajar Betul itu Pak Amir. pengetahuan umum loh Pak ini. Ini pengetahuan umum Pak. Lanjut. Saya tanya, ketika pertama kali Allah berdialog dengan Nabi Musa dengan menggunakan bahasa apa? Bahasa Musa yang dimengerti Musa. Nah, ya sudah kalau seperti itu. Tidak. Kalau Bapak nggak tahu, lebih bagus nggak usah lah kita diskusi apa gunanya, karena Bapak nggak tahu kan. Iya, pertanyaan Bapak kan untuk Musa ya, yang mengerti Musa untuk Ya, disampaikan pada kepada zaman kaumnya. itu bahasa apa yang digunakan mereka? Kita nggak tahu apa yang mengerti Bahasa Musa. kolbu, Abang. Bahasa kolbu. Enggak dijawab itu, nggak ada jawabannya itu. Yang Nggak pertanyaan ada. Bapak. Jadi begini teman-teman Hanya ya. Nabi Musa yang tahu. Sekarang gini Abang. aja lah, memang saya terus terang di mana-mana pun ketika saya bertanya, teman saya itu senantiasa penuh ketakutan. Oleh karena itu saya senantiasa hanya membuka pertanyaan teman-teman kepada saya. Pertanyaanmu. Pak Ginting, Itu di bawah 113 orang ya. Nggak ada yang 115 orang memperhatikan, kita semuanya jadi bodoh ini. Iya. Oke. Iya, Terjemahan saja Saya nggak kan ngerti bilang. artinya apa terjemahan. Pak Amir, tenang aja. Sabar dulu. Aku tadi kan sudah bilang, Ginting. Apa yang kau katakan Tengok, tadi sudah sampai ditanya apa Sudah pentingnya kamu mau tahu bahasa percakapan. Saya bukan tahu masalahnya itu, saya ingin menjelaskan arti terjemahan itu apa, gitu loh. Tapi kita sini semuanya ketakutan menjelaskan itu. Sepertinya ada yang disembunyikan. Pak Ginting, saya di Medan Pak Ginting. Pak Ginting, saya di Medan nggak ada takut sama Pak Ginting. ketakutan apa dengan pertanyaanmu, Ginting? Hei. Ginting. Pertanyaan lo Pertanyaanmu itu sebetulnya. Bentar. Pertanyaanmu itu nggak ada yang bobotnya tadi, itu sudah tak jawab itu. Kenapa? Tuhan yang berfirman kok Tuhan yang berfirman kok terjemahan. Itu kan konyol. Iya Kan gitu. Iya Pak. Lalu Dia dianalogikan anak. Coba dulu. Karena dianalogikan bahasa Hebrew, lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, lalu Allah menerjemahkan. Lah, yang Allah yang punya bahasa kok, dan Allah memberikan pemberitahuan ini dengan sesuai dengan apa yang dimengerti oleh kaumnya, yaitu bahasa kaumnya. Kalau kepada Musa berfirmannya dengan bahasa Musa, kepada Nabi Isa berfirmannya dengan bahasanya Nabi Isa. Itu yang kita pahami, enggak terjemahkan. Nah, kalau yang nama gini. Yang namanya terjemahan, gini loh Bang. Yang namanya terjemahan. Tuhan berfirman dengan bahasa kaumnya, lalu dari kaumnya ini diterjemahkan lagi ke orang lain, ke negara. Kalau bahasa Tuhan yang dianalogikan Bang Ginting tadi seolah-olah itu menerjemahkan, itu salah. Karena apa? Ini Allah berfirman kepada Musa dengan bahasanya Musa. Allah berfirman kepada Isa dengan bahasanya Isa. Allah berfirman kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan bahasanya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena untuk biar mengenal ini. Tapi Allah apakah menerjemahkan? Ya tidak. Gimana sih kalian? Itu yang harus kau pahami. Pak Amir, yang saya tanya dialog ini kok dialog Allah kepada Musa disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi dialog Allah yang awalnya bahasa Ibrani ya disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Ini kan proses terjemahan itu namanya.
Itu namanya Ya, kamu bukan. sumbu pendek, makanya tak sebut Ya, kok tadi sumbu pendek? akal pendekmu. Iya, akal Ya, pendekmu. betul. Tapi kami umat Islam bukan begitu. Allah berfirman kepada Musa sesuai dengan bahasanya Musa. Maka Allah berfirman kepada Musa mengenai cerita-cerita penciptaan. Apakah dulu Allah siapa itu namanya Musa juga diceritakan bahwa bahasanya Nabi Adam Allah menerjemahkan ke Musa? Kan juga enggak. Allah menceritakan terkait penciptaan Adam kepada Musa. Apakah saat komunikasi dengan Adam Allah menerjemahkan kepada Musa? Ya tidak loh. Ini yang harus kau pahami. Dia kalau nggak diterjemahkan gimana artinya? Nah, Kok itu diubah namanya kata-katanya? bahasa sesuai dengan bahasanya kaum. Karena Allah yang menciptakan semua bahasa. Allah mengerti itu. Sehingga Allah berfirman terkait loh. Udah gitu sederhananya saya menjelaskan. Kok nggak paham juga? Loh, yang nggak paham tuh kamu karena analogimu atau analogi cetek. Analogimu cetek. Ya dulu itu yang aku cetek aja bisa paham. Masalah Pak Amir yang tinggi nggak bisa paham. Dan nanti Pak Amir gini aja. Pak Amir nanti belajar ke guru bahasa ya. Terjemahan itu artinya apa gitu loh. Ngerti lah kalau terjemahan gini loh Bang, supaya itu Ginting tak kasih tahu kalau terjemahan dari bahasa Hebrew lalu manusia menerjemahkan kepada manusia yang lain dengan bahasa Yunani. Terjemahan bukan begitu, dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab itu namanya terjemahan. Kalau dari Tuhan itu nggak ada namanya terjemahan. Saudara-saudara Kristen juga yang ada di sini, akal kalian mengerti itu apa yang saya jelaskan dengan apa yang dinarasikan Ginting. Kalau Allah berfirman coba kita lihat ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia terjemahan artinya apa ya? Coba ya. Ngerti. Sekarang gini, Tuhan berfirman kepada Musa ngerti, tapi dengan bahasa Hebrew. Lalu Pak Amir ngakunya ngerti tapi nggak ngerti gimana itu. Gini, dari kitabnya orang Hebrew diterjemahkan kepada Yunani. Nah, ini terjemahan. Tapi kalau Tuhan sendiri yang berfirman kepada Musa dengan bahasanya Musa, Tuhan sendiri berfirman kepada Abraham atau Ibrahim dengan bahasanya Ibrahim, Tuhan sendiri berfirman kepada Daud dengan bahasanya Daud. Ini namanya bukan terjemahan, tapi berfirman dengan bahasanya kaum. Berfirman itu menyampaikan, Pak. Tapi namanya Ginting, kalau Ginting menarasikan itu Tuhan menerjemahkan, itu Ginting yang sumbu pendek, otak pendek. Mungkin orang Kristen juga ngerti nih, tak jelasin. Saya yakin ngerti. Itu sumbu pendek sampean. Mencari-cari saya baca ya. Menalarkan dengan Tuhan itu artinya cara menyampaikan. Beginilah kalau manusia dituhankan. Nah, udah kemana-mana kan. Ini ya saya bacakan ya. Bang Ginting. Terjemahan adalah interpretasi makna kalimat dari sumber bahasa untuk menghasilkan bahasa yang lain. Ya kan? Itu terjemahan maknanya. Makna terjemahan seperti itu. Interpretasi makna bahasa dari yang asli kepada bangsa yang lain. Tuhan berfirman berbahasa Yunani. Iya, itu kan sumber bahasa. Udah kemana-mana. Inilah yang sumbu pendek. Mana? Ya, tidak ada memang. Makanya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani supaya orang tahu. Di mana? Itu sumber bahasa yang diterjemahkan. Ya iya. Yesus lahir di Yerusalem. Ya kan? Sumber bahasa itu. Jadi memindahkan makna sebuah lafaz dari bahasa tertentu ke dalam bahasa yang lain, itu kalau Al-Quran maknanya tidak berubah, tapi bahasanya berbeda, itu namanya terjemahan. Coba jelaskan di Yohanes 17 ayat 3. Coba ente jelaskan. Coba dalam bahasa Indonesianya apa? Tuh tanya aja Google yang lebih pintar dari kita. Teos itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Teos dalam bahasa Indonesia. Itu kan bahasa Yunani ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan. Nah, kalau di dalam Bible perjanjian baru apa? Tuhan itu. Tuh, kita kan berbicara terjemahan, Sian.
Nah, kan makanya saya tanya. Apalagi coba baca lagi, coba sebutkan bahasa-bahasa apa aja biar saya terjemahkan. Theos dalam bahasa Indonesia Tuhan. Nah, Tuhan di dalam Bible apa? Dewa tetapi tidak berakal. Dalam Bible apa di Perjanjian Baru? Diterjemahkan apa di situ? Coba. Saya sudah jawab ya, Theos itu bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan. Apalagi kata-kata apa lagi yang mau saya terjemahkan? Di dalam LLI Tuhan itu apa? Wah. Tulis apa? Loh, saya ada kata-kata lain. Kurios bahasa Ibrani, terjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Terus Lagi. Kenapa itu Tuhan? Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sang atau de kalau bahasa Indonesia apanya. Apalagi? Ya, kenapa kok pendeta Terusakti mengatakan itu menjadi Tuhan? Kurios. Pak, kita ini udah beralih topik ya, udah paham ya tentang terjemahan, arti terjemahan ya. Makanya kita tanya ke terjemahan. Iya, saya bilang enggak gini. Tuhan, ya kan? Iya, dengar. Tuhan. Kenapa berubah menjadi Tuhan? Karena diterjemahkan. Nah, itu berarti Allah dalam Bible terjemahan dari bahasa apa? Kita kan enak jawab nih. Ya sudah, jawab sudah. Coba. Kata Allah yang diterjemahkan saya renungkan ya. Saya baca itu berasal dari kata Theos, diterjemahkan jadi Allah. Siapa yang betul-betul? Artinya apa itu? Biar penonton ketawa dengarnya Pak kan. Tadi Bang Ginting menyatakan bahwa Theos itu adalah arti dalam bahasa Indonesia itu Tuhan. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan. Ya, oke, terjemahan bahasa Indonesia jadi Tuhan. Nah, Allah itu tadi katanya Theos. Iya. Nah, apakah Allah itu nama? Enggak, bukan. Bukan nama. Dari mana tahu ini bukan nama? Ya, kami sama-sama sepakat bahwa itu bukan nama. Bahkan ya coba itu ini Kristen. Seluruh umat Kristen sepakat bahwa Allah itu bukan nama. Dari Arab. Bahasa Arab. Itu, dari Arab. Ya, dari Arab. Di Arab aja itu loh tidak ada itu dibilang itu sebagai selain nama. Di kitab Al-Maqdis. Makanya kan saya bilang ya, orang Kristen seluruhnya menyatakan bahwa Allah itu bukan nama yang ada dalam Bible ya. Kenapa di Bible-nya Arab kok dikatakan nama? Di Al-Maqdis ya, saya nggak tahu Bible-nya Arab, saya nggak tahu. Ya, makanya bukan makanya belajar Bang. Belajar apanya? Kan kami kan yang tanya tadi Bible-nya orang Indonesia. Kenapa lompat ke Arab sana, nanti lompat ke Afrika, nanti lompat ke Antartika? Namanya kitab suci bersama Bang, artinya itu nggak boleh beda. Begitu loh. Gimana saya? Iya. Saya bilang Allah itu kan bahasa Indonesia yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia ya. Tapi Allah kalau di Arab sana bukan bahasa Indonesia. Diserap ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi apa? Tuh, berarti abang kurang jauh ya, kurang jauh jalan sehingga nggak ngerti. Jauh. Bahasa. Contohnya begini ya. Coba contohnya gini, dengar. Dengar dulu. Contohnya begini, budak. Ya dengar dulu, budak. Di Indonesia ini artinya berbeda dengan budak di Malaysia. Kata budak, tahu nggak? Budak di Indonesia itu adalah hamba saya. Nah, kalau budak di Malaysia bukan itu artinya. Kata-katanya sama. Jadi aku bilang jangan tambah bodoh lah kita di sini, harusnya tambah pintar. KBBI, sebentar KBBI kita harus ini dong. Cuman ini ya Bang Ginting yang mengajak kita mengajak Bang Ginting itu pintar. Ranah manusia, terjemahan itu ranah manusia, ranah firman enggak. Maksud Tuhan menerjemahkan kelakuannya Ginting itu. Betul. Ginting. Itu perbuatan manusia itu terjemahan. Allah itu enggak memberikan terjemahan pada bahasa kaumnya masing-masing. Bang Ginting, itu abang tahu tentang kitab Injil?
Abang tahu? Ya tahu lah. Bantu teman-teman di sini ya, dilanjut dulu ya. Saya mau sholat dulu, sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kitab Injil diturunkan kepada siapa, Bang? Bang Ginting. Bang Ginting, Yo, apa? kitab Injil diturunkan pada siapa? Kitab Injil di dalam Kristen tidak ada diturunkan. Nggak ada kitab Injil bagi kami. Ini adalah tulisan-tulisan daripada Matius, Yohanes, Lukas. Itu namanya yang kami sebut kitab Injil. Bukan gedebuk dari langit, nggak ada. Ditulis sama ini Lukas. Ditulis. Bukan dari Tuhan. Jadi saya heran kenapa ratusan tahun kemudian disebutkan kitab Injil jatuh dari langit, diturunkan gitu loh. Maksudnya apa? Tapi ternyata di situ kalau memang siapa itu namanya Ginting nggak percaya bahwa Yesus mengajarkan, aku akan mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Nah, ternyata dia mempunyai Injil yang diajarkan Yesus. Injil Kerajaan Allah dari mana itu? Ayo, Ginting. Pak, Ternyata di Al-Quran benar. Kalau kamu mengira ini, berarti apa yang dikatakan Yesus itu kamu batalkan sendiri. Karena Yesus mengajarkan, aku akan mengajarkan kerajaan Allah. Apa itu Injil Kerajaan Allah? Iya, jangan diulang-ulang, Pak. Jangan diulang-ulang. Bapak kan mengulang-ulang, jadi kesempatan orang menjawab nggak ada. Harus diulang. Gini ya, saya jelaskan ya. Injil itu artinya kabar gembira. Nggak ada masalah, kabar gembira itu berarti ada ajaran yang dikabar gembirakan. Tapi dengar ya, di situ. Yesus tidak pernah berkata aku menerima kitab Injil, nggak pernah. Aku menyampaikan kabar gembira tentang kerajaan Tuhan itu. Nah, segala firman yang telah kuterima gimana? Dengar dulu. Kalau begini namanya bohong nih, Mas Ginting. Mas Ginting kalau bohong. namanya Anda bohong. yang tidak paham, Anda mau jangan fitnah orang Enggak, bohong, nanti abang yang bohong. Anda tidak baca, Anda enggak, ntar dulu, Anda enggak baca. Pak, saya udah puluhan tahun Pak jadi Kristen Pak, dari lahir saya Kristen. Tertulis. Ya. Enggak. Dengarkan dulu saya. Yesus mengatakan ada tertulis engkau menyembah Tuhan Allahmu. Berarti ada tertulis berarti Yesus pegang kitab. Karena dia mengatakan ada tertulis. Nah, tertulis di mana? Waduh, ini makin bodoh aku. Ini makin membodoh-bodohi dia naik satu orang membodoh. Anda memang bodoh karena kenapa? Dia memegang dari terjemahan kitab. saja Anda nggak mengerti. Terjemahan itu adalah sesuatu yang sudah ada ditranslate ke Nah, benar kan? Ya udah bagus ya. Terjemahan ada sesuatu yang sudah ada ditranslate ya. Oke ya, udah. Sekarang begini. Makanya kecuali kan begini. Dengarkan dulu saya masalah terjemahan tadi. Masalah terjemahan tadi Ginting. Nah, otakmu memang keblinger gitu loh. Coba dengarkan saya tadi. Kecuali begini. In the beginning was words. In the beginning was words. Anda bisa berbicara dengan baik nggak? Dalam bahasa Indonesia. Pada mulanya adalah firman. Woi Andi, bicara yang bagus, jangan gunakan kata-kata yang nggak bagus. Otak, dengkul, nggak usah. Enggak. Nanti saya maki-maki Anda gimana? Ngomong dengan begini. Bicara, cara berpikir Anda gitu, ya. Nggak, Anda puasa-puasa gini, puasa emosi. Tadi Anda berbohong. Saya menghormati orang puasa. Tapi Anda jangan kata-katanya seperti itu. Hei, bahasanya yang baik ya. Nah, Anda tadi ngomong apa juga tadi kepada orang di sini nggak ada gunanya sama juga itu. Diam, Anda diam. Jangan pancing-pancing orang nanti terpengaruh dengar kata-kata Anda yang menimbulkan emosi. Nggak usah ya. Enggak, Anda baru naik kata-katanya udah seperti itu. Nggak usah ya. Gini Bang. Lebih bagus seperti Pak Amir dibilangnya sumbu pendek. Nah, itu masih enak dia tambah didengar. Pintar, tambah bodoh. Itu merasa dirimu pintar. Ya, kalau kan bodoh itu kan kita ini lama-lama tambah bodoh. Saya bilang saya tidak ada membodoh-bodohkan orang ya. Perhatikan, makanya kalau Anda naik ke sini gunakan pilihan kata-kata yang sopan. Ini belum puasa loh. Abang. Ya, silakan Bu. Ya, gini Bang. Kalau kitab Injil ini kan memang sudah ada.
Sudah ada dalam Al-Quran pun juga ada dalilnya. Qala ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, itu ada. Dia itu Isa. Isa berkata sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Itu dalam surat Maryam ayat 30. Itu loh, Bang. Oke, jadi begini Bu ya. Ibu kan tadi berbicara tentang Al-Quran ya. Saya kan berbicara tentang di Bible ya. Di Bible tidak ada tertulis ya, tidak ada menjelaskan bahwa Yesus itu memegang kitab Injil. Tapi kalaupun dia berkata ada tertulis, itu pasti merujuk kepada perjanjian lama atau Tanak. Kitab-kitab Yesaya, ya kan, kitab-kitab Musa. Nah, di dalam kekristenan, kitab Musa dan kitab Yesaya itu bukan Injil. Tapi Injil yang kami pahami adalah tentang ya, gitu kan, tentang kabar yang disampaikan Matius, Markus dan Lukas. Itu dia, kabar gembira itu loh, kabar gembira yang disampaikan Matius, Markus dan Lukas di dalam kitab-kitabnya. Itulah yang kami sebut kitab Injil. Jadi kitab Injil itu adalah sesuatu yang belum ada lalu dibuat menjadi sebuah kitab, sebuah buku. Hanya kalau umpamanya Ibu bilang tadi Isa sudah menerima kitab Injil, kitabnya bentuknya bagaimana? Boleh saya tanggapi? Ya, ya silakan Bang Musa. Ketika Bang Ginting berkata bahwasanya tidak pernah Isa itu ataupun Yesus alaihissalam diberikan Injil, tidak pernah, gitu ya. Itu memang tidak tertulis di dalam Bible yang ada pada Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Namun berbeda halnya ketika Injil-Injil yang ditolak oleh gereja itu sendiri, yang dimana Barnabas yaitu sangat terkenal dan familiar, bahkan Vatikan pun memintanya untuk diselidiki, ya. Namun dari pihak Turki tidak memberikan. Nah, ketika orang Kristen mengimani bahwasanya Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu adalah sebuah kabar gembira dan itulah yang menjadi firman Tuhan menurut orang Kristen. Lalu ketika Yesus berkata, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahasanya aku datang daripadamu. Itu ketika Yesus menerima firman dan menyampaikan firman itu, yang mana firmannya yang disampaikan itu, Bang Ginting? Monggo silakan. Firmannya yang mana? Halo, cek. Oh, sebentar Pak, tadi saya ke belakang deh sebentar. Oh ya. Firman manakah yang disampaikan? Tentu ada banyak-banyak perkataan Yesus ya yang dituliskan kemudian. Contoh. Gitu? Contohnya di dalam Matius atau contohnya di dalam banyak itu tertulis itu. Perkataan Yesus itulah yang diterimanya dari Bapa. Kenapa saya bilang begitu? Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri ya, melainkan apa yang aku terima dari Bapa. Gitu. Nah, itu juga dia ingin menjelaskan bahwa banyak hal-hal yang disampaikannya, contohnya kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kemudian banyaklah, saya hafal cuma bisa satu-satu ya. Jadi perkataan-perkataan Yesus itu adalah sesuatu yang diterimanya dari Bapa, karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari dia yang mengutus aku, itu kan maknanya seperti itu. Nah, jadi kembali kepada Injil tadi, Injil itu kan kabar gembira. Dia sebenarnya bukan sebuah kitab. Injil itu bukan sebuah kitab, tetapi sudah dibukukan gitu loh.
kabar gembira itu dibukukan, ya kan, dibuatkan jadi sebuah, dituliskan dalam sebuah kitab. Makanya orang untuk mengatakan kitab Injil, padahal Injil sendiri saya rasa bukan sebuah kitab, tapi kabar gembira, kabar baik, gitu Pak. Bang Ginting, bukankah di perjanjian lama itu banyak sekali terdapat ketika Musa menerima firman dan begini lagi firmannya, lalu bla 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 bla, begitu penjelasannya ya kan. Jadi itu yang dikatakan firman Allah di dalam Bible itu menurut orang Yahudi ya, yang mengimani Torah itu sebagai kitab sucinya. Nah, berbeda halnya ketika di dalam Bible perjanjian baru yang dikata bahwasanya Yesus ini adalah seseorang yang diutus oleh Allah, yakni bagi kaumnya, yakni Bani Israel, yang dimana dia seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah itu Tuhan itu berfirman seperti apa? Kalau seperti apa yang disampaikan Bang Ginting tadi, itu hanyalah perkataan-perkataan Yesus yang menurut Yesus itu sendiri secara pribadi, namun tidak menurut Allah dalam firman dikata ketika Allah berkata. Seharusnya ketika seorang utusan itu menyampaikan, maka dia akan berkata sesungguhnya Allah berkata demikian demikian demikian, seperti yang ada di perjanjian lama. Karena semua para nabi itu mendapatkan firman, ketika mereka menyampaikan firman itu ya, firman itu dia berkata Allah berfirman kepadaku. Nah, di mana Yesus pernah menyampaikan itu di dalam Markus, Lukas, Yohanes. Sementara Bible itu sesungguhnya bukan hanya Markus, Lukas, Yohanes, Matius, bukan. Karena semua murid-murid Yesus itu mereka juga menuliskan tentang apa-apa yang terjadi dan apa yang disampaikan oleh Yesus. Contoh seperti Injil Barnabas. Injil Barnabas itu diselidiki dan diteliti oleh Vatikan, itu mendekati bahasanya itu kalimat-kalimatnya dan bahasanya, intonasi bahasa di dalamnya itu mirip sekali dengan Al-Qur'an, mendekati Al-Qur'an kalimatnya. Gitu. Nah, itulah yang dikata firman Allah. Karena memang Al-Qur'an itu 100% firman Allah, karena tidak ada sumbangsih ucapan manusia di dalamnya. Kalaupun ada dan ingatlah wahai Nabi, ya seandainya lah begitu. Ketika Musa, ketika Abraham, ketika Isa, gitu ya. Itu mengesahkan masa lalu yang pernah terjadi pada para nabi ya, yang nabi yang sudah berlalu itu, dan yang mengesahkan itu Allah, bukan Isa itu sendiri, bukan Musa itu sendiri, bukan Abraham itu sendiri, melainkan Allah tengah mengesahkan menjelaskan bahwasanya dahulu pernah ada nabi, yakni Nabi Sipulan. Katanya begini, katanya begini, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, di dalam perjanjian baru itu yang dimaksud firman Allah itu yang mana gitu loh. Kalau yang seperti Bang Ginting sampaikan tadi tidak merujuk kepada firman Allah, melainkan hanya perilaku sehari-hari tentang Yesus dia berkata, Bang Ginting. Oke, monggo silakan Bang Ginting. Oke, ya. Jadi sangat jelas ya. Makanya Yesus sudah saya katakan, aku tidak dapat berkata apa dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Itu kan sudah cukup mencakup keseluruhan, nggak perlu diulang-ulang. Nah, itu kan pribadinya, itu pribadi. Mualaf, saya sudah menjelaskan, Bapak motong. Iya. Tadi Bapak bicara kan saya tahan aja. Saya catat, saya ingat. Setelah Bapak selesai bicara, baru hal apa tadi yang istilahnya perlu saya tanggapi sekarang. Ada. Jadinya Yesus sudah berkata seperti itu. Artinya sudah clear ya. Dia nggak setiap berkata, beginilah yang kuterima, lalu dia berkata lagi, beginilah yang kuterima. Enggak, dia sudah cukup satu kalimat itu, semua orang sudah paham. Saya rasa tidak perlu lagi dijelas-jelaskan itu. Kemudian satu lagi. Tadi Bapak mengatakan bahwa Al-Quran itu murni firman Allah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya tidak. Kalau kitab ya, kecuali kalau Al-Quran beda ya. Al-Quran dengan kitab kan beda ya.
Karena di dalam kitab yang disebut kitab Al-Quran itu juga banyak campur tangan manusia. Ada memberikan penomoran, ada menulis ya. Kenapa? Karena kita tentu tahu ya bahwa Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad ya, itu pasti berbentuk suara dia, lisan. Tetapi kemudian dituliskan, berarti tulisan ini adalah tangan-tangan manusia. Jadi di mana 100%-nya? Kitab Al-Quran itu 100% firman Allah. Isinya oke, tetapi menyampaikannya kan pekerjaan manusia. Tidak campur tangan manusia di situ ya. Nah, berbeda dengan Bible, ya kan? Di Bible memang kami akui tidak 100% berisi firman Tuhan. Dari situ sejarah, dari situ tulisan para nabi, gitu. Ada doa-doa dan nyanyian. Jadi clear, nggak ada masalah. Beda dengan yang katanya kitab Al-Quran 100% firman Allah, tapi di dalamnya ada campur tangan manusia, gitu loh Pak. Saya rasa seperti itu Pak. Jadi ya, waduh bising kali, kenapa? Di mute dong, Pak Amir nggak bisa mute ya? Jadi gitu ya Pak Musa ya, penjelasan saya. Oke. Bang Ginting, di sini ya contoh saja kita ambil dari contoh yang ada di Perjanjian Lama ya. Ketika para nabi di dalam Perjanjian Lama itu mereka menerima firman. Seperti yang tertulis Yeremia lah contoh saja. Ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi katakan siapapun engkau kudus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah ikut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah itu kan di sini kan diawali sebab Tuhan berfirman kepadaku, itu ya. Diawalinya tuh Tuhan berfirman dan menyampaikan bla 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 dan selanjutnya. Nah, namun berbeda ketika Yesus mengaku menerima firman dan menyampaikan firman, itu tidak dari Injil Markus, Lukas, Yohanes itu tidak ada indikasi bahwasanya dia menyampaikan firman itu. Tapi kalau di dalam Injil-Injil yang ditolak oleh gereja, nah itu banyak gitu ya. Injil-Injil seperti Injil Markus, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Barnabas ya. Terus Injil-Injil murid-murid yang lain itu mendekati. Kenapa yang banyak di situ tertulis bahwasanya Yesus menyampaikan firman Allah, dan di situ ada tertulis bahwasanya Allah berfirman kepadaku, bunyinya seperti ini. Itu kok malah ditolak sama gereja, sementara yang tidak ada Yesus itu menyampaikan firman, kenapa itu yang dipakai? Itu loh masalahnya. Oke, silakan. Jadi saya mungkin agak-agak membuat sebuah pertanyaan. Seperti Pak Musa melupakan sejarah penulisan Al-Quran ya. Saya rasa Al-Quran juga ketika menulis banyak ya, surat-surat, ya, tulisan-tulisan yang ditolak oleh Zaid ya. Dia pilih ini mana kira-kira. Begitu juga ketika Utsman. Contohnya. Ya dengar. Oh berarti waktu itu seluruhnya saya baca ada sebuah literasi sejarah penulisan Al-Quran saya baca. Yang ditolak yang mana? Yang ditolak ya. Itu contoh ya, seperti bunyinya ayatnya seperti apa? Dengar dulu Pak ya. Contohnya begini. Saya kan berbicara tentang sejarah penulisan Al-Quran. Nanti bisa Bapak klik di Google ya. Banyak surat-surat yang dianggap tidak baik ditolak oleh Zaid ya. Kemudian begitu juga setelah kitab itu ada, Utsman juga mengkoreksi lagi, ini kurang pas ini bahasanya dan dialeknya dan sebagainya, bla 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 bla. Jadi sortir itu saya rasa di dalam pembuatan sebuah kitab itu wajar, biasa, gitu, karena dia berbentuk tulisan. Begitu juga Kristen pasti akan menolak segala sesuatu tulisan yang dirasa bertentangan dan tidak sesuai dengan keimanan.
Ini hal-hal ini sebenarnya ya harus kita akui bersama gitu. Jangan Bapak katakan bahwa kitab suci Al-Quran itu gedebuk dari langit. Tidak. Ada yang awalnya ditulis di tulang, ya di pelepah korma, dan sebagainya. Dan tulisan-tulisan itu ketika dikumpulkan oleh Zaid maupun Utsman, tidak semuanya juga dituliskan. Ya toh? Bahkan di dalam apa sendiri ada juga ayat-ayatnya. Iya, contohnya nanti saya tunjukkan. Contohnya ada yang dinasakkan. Itu apa artinya itu? Dilupakan. Ya toh? Kemudian diganti. Nah, sekarang saya minta contohnya di mana? Mana ayat yang dilupakan itu? Mana ayat yang diganti itu? Kami belum pernah mendengar hal itu soalnya. Yang Jadi kalau nanti saya tunjukkan, Bang Giting coba tunjukkan. Ya, kalau saya tunjukkan ada ayat Al-Quran yang mengatakan, apabila kami melupakan sebuah ayat maka kami akan menggantikan yang serupa atau yang lebih baik, gimana? Bisa Bapak tunjukkan ayat mana itu yang digantikan? Ya, di mana dia tertulis? Kalau ada nanti gimana? Ini ayat Al-Quran loh. Ya kita pelajari bersama. Saya tanya kalau ada gimana? Iya, ya kita pelajari bersama. Kalau ada kita buktikan apakah benar itu seperti itu. Kok benar tuh? Ayat Al-Quran kok benar seperti itu? Gimana sih Pak? Indah, apakah benar seperti apa yang Anda sampaikan maksudnya? Tuh, saya cari dulu ya. Memang kalau debat sama kawan-kawan Kristen kita mesti ikut-ikutan mereka pandai bersilat lidah. Tuh, bukan bersilat lidah, ini bukan bersilat lidah Pak. Iya, enggak. Saya sangka Bang Giting tidak mendengar saya ngomong. Kok lama sekali Bang Giting? Lelet kah internetnya? Iya, lelet internetnya, makanya mau saya cari dulu nih. Atau barang yang dicari tidak ada atau cuma mana? Ada. Oh, ada. Ya, ada. Kami tunggu Bang. Jangan disangka saya ngejek loh Bang Giting. Saya kalaupun saya ngejek hanya gurau-gurau saja Bang Giting, ya. Ya. Kita kan saudara Bang Ginting. Kita kan NK. Mohon maaf, ini tadi yang tentang kitab suci atau tentang ketuhanan ya? Mohon info biar tidak salah. Katanya informasi kata Bang Ginting ada ayat Al-Quran yang tidak dibukukan katanya. Tapi intinya tadi membahas tentang apa ya? Tentang kitab suci sama ketuhanan ya kayaknya ya. Iya, karena ketuhanan itu kita ketahui melalui kitab suci begitu akhir. Ini akhi TikTok ini Islam atau Kristen? Insya Allah saya Muslim. Barakallah. Ya. Tidak, mohon maaf akhi, saya menanya agar saya tidak salah serang. Tidak apa-apa saudaraku. Barakallah. Oke. Walaupun berbeda kita tetap satu NKRI, betul? Insya Allah. Ya betul. Terus kuotanya udah habis ini. Nah ini agak dapat segini Pak, coba Pak ya. Coba kita buka Al-Baqarah 106. Terus? Ini 106 ya. Siat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan manusia itu lupa, kepadanya kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya mau bertanya, ini kenapa ini dilupakan? Coba baca ulang.
Al-Baqarah ayat mana saja yang ini apa ya, terjemahan Departemen Agama Pak ya, yang Al-Qur'an yang saya pegang apanya nih, aplikasinya ya. Ayat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan manusia lupa, dalam kurung ya, terus saya buang aja lah kalimat dalam kurungnya supaya nanti agak jelas ya. Ayat mana saja, tanda kurungnya itu untuk penjelasan itu Bang ya, Ginting, nggak apa-apa, itu harus dibaca. Oke, kalau dia. Ayat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan lupa, ini tentu untuk manusia ya Pak ya, lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Maksudnya apa ini Pak? Nah, bukankah ada ayat yang dinasakkan? Bukankah kitab terdahulu yang diturunkan kepada para nabi itu dahulu banyak dilupakan, banyak dihilangkan, maka Allah ganti dengan Al-Quran? Ayat mana saja yang dilupakan manusia itu? Ya contohnya yang ada di kitab Anda itu merujuk kepada kitab terdahulu yang pernah disampaikan kepada para nabi terdahulu, yang dimana para umat nabi terdahulu menyelewengkan ayat-ayat Allah, yang dimana Allah pun berkata di dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka orang-orang yang diberikan kitab terdahulu telah mencabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya. Maka dikonfirmasi juga oleh Yeremia 88, sesungguhnya mengapa kamu berani berkata bijaksana dan mempunyai Taurat Tuhan? Bukankah tinta pena palsu penyurat itu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong? Nah, itu salah satunya. Maka Allah gantikan dengan ayat-ayat yang lebih baik daripada kitab terdahulu, yang dimana kitab terdahulu sudah diotak-atik oleh tangan manusia sehingga merubah makna dari apa yang Allah firmankan di dalam kitab yang diberikan pada nabi terdahulu. Dengan Al-Quran Allah gantikan. Oke, sip, mantap ya. Bapak begini, ketika Bapak membuka kitab Yeremia, Bapak tahu nggak bahwa itu sudah melanggar ketentuan Al-Quran? Karena Al-Quran hanya menjelaskan bahwa dia adalah, kitab sebelumnya adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab Yesaya bukan Taurat Pak. Kenapa Bapak obrak-abrik sesuatu yang tidak diperintahkan Al-Quran? Yeremia bukan Taurat Pak, bukan Zabur, bukan Injil. Jadi kenapa Bapak ke sana larinya? Itu yang pertama ya. Orang kalimatnya di situ, orang-orang yang dahulu diberikan kitab. Bentar Pak ya. Tetapi Al-Quran dengan tegas mengatakan kitab-kitab sebelumnya itu adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Ya kan? Bukan kitab Yesaya, Maleaki, Daniel, bukan itu. Jadi kita harus, dalam hal ini harus cermat Pak. Itu yang pertama. Kemudian kalau ayat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan lupa, kenapa Allah harus sini Pak, bukan orang Pak yang melupakan itu Pak, tapi kami nasakkan atau kami jadikan manusia itu lupa. Artinya korelasi antara ayat yang saya baca ini dengan yang Bapak baca itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena Yeremia itu yang membuat ayat itu dilupakan adalah manusia itu sendiri. Tetapi di dalam ayat Al-Baqarah 106 ini Allah sendiri yang menjadikan manusia itu lupa. Dua hal berbeda Pak ya. Jadi lah, tolong jelaskan yang benar. Ini yang maksudnya mana? Ayat-ayat mana saja yang dijadikan Allah itu dia lupa? Bukan manusia itu. Bukankah manusia itu mempunyai sifat lupa? Ketika Allah berikan ayat-ayat Allah, mereka lupa membacanya. Ataupun mungkin seperti yang saat ini Bang Ginting, ketika saya tanya, Bang, ini bunyinya seperti, coba di mana rupanya letak ayatnya? Saya lupa, kan begitu, ya. Nah, seperti itulah analogi ketika mereka lupa dan tidaklah tersampaikan kepada kaumnya oleh karena lupa, dan hilanglah ayat yang terlupakan itu, maka Allah gantikan dengan Al-Quran dengan penyempurnaannya. Bukankah informasi itu juga jelas di dalam kitab Anda bahwasanya kitab terdahulu sudah dirombak-rombak, sudah waktunya kita bertindak bagi Tuhan karena mereka telah merombak kitab Taurat Tuhan. Jadi banyak sekali tentang perihal orang-orang pada zaman nabi-nabi terdahulu, zaman Musa, sepeninggalan Musa,
mereka mengaku bahasanya mereka lah yang telah mengubah-ubah firman Allah yang disandarkan kepada Musa yang untuk disampaikan kepada kaumnya yakni Bani Israel. Musa, apalagi saya kan sudah jelaskan, Yeremia itu yang mereka bukan melupakan, tetapi merombak. Artinya mereka sendiri yang melakukan itu. Di Al-Baqarah 106, ya, itu Allah yang melupakan mereka. Ini dua hal yang berbeda, Pak. Ya, antara perbuatan manusia itu sendiri dengan perbuatan Allah itu sendiri. Saya tanya sekarang. Ketika Allah katanya menjadikan ayat itu lupa, kemudian dia datangkan yang lebih baik. Yang mana ini ayatnya yang dilupakan Allah? Oke. Kita terdahulu banyak dari orang-orang Yahudi maupun Nasrani mereka tidak hafal isi kitabnya, ya. Yang dahulu dapat menghafal mereka sudah tidak ada. Ketika datang generasi baru, ternyata isi kitab itu sudah diubahnya sehingga mereka tidak mengetahui teks firman yang lama yang sesungguhnya Allah sampaikan. Mereka tidak tahu lagi bagaimana bacaannya, bagaimana bunyinya, dan mereka melupakan itu. Ya, maka sesungguhnya Allah gantikan yang dimana Al-Quran itu dengan mudah, dengan lebih baik sehingga tidak dapat dilupa. Manusia dapat menghafalnya. Sekalipun Al-Quran ini yang ada di muka bumi, sekalipun dengan manuskripnya yang sudah tidak ada itu, lalu dibuang semua ataupun dibakar, dimusnahkan sekalipun, demi Allah, Islam akan cepat mendatangkan kitab pengganti yang baru dengan kalimat yang sama, dengan narasi yang sama, dengan pengabaran yang sama, dengan segala kesempurnaannya. Namun sebaliknya, apabila mana Bible ataupun Torah kitabnya orang Yahudi dihilangkan dari muka bumi ini, ya, semuanya dihilangkan berikut dengan manuskripnya, maka apakah mungkin orang Kristen dan Yahudi dapat menulis ulang dengan kitab yang sama dan isinya tidaklah akan berbeda, dan semua kelengkapan dari apa yang sesungguhnya pernah tertulis pada kitab mereka lalu ditulis ulang, apakah akan terjamin kesamaannya seperti yang pernah ada yang dimusnahkan itu? Adakah akan ada kesamaan seperti semula? Itu maksudnya. Coba, ayo kita uji. Oke. Yakin jadi itu? Kita enggak, sebentar loh Pak, kita nggak usah melebar dulu ya. Bapak pernah tidak melebar, itu tidak melebar. Sebentar dulu, bentar ya. Bapak pernah nggak membaca tentang asbabun nuzul daripada Al-Baqarah 106 ini? Ya, saya bacakan ya di sini ya. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan. Boleh saya bertanya satu aja? Bentar, merak TikTok. Aduh, kenapa ketika saya berbicara dipotong? Ketika Pak Musa bicara tidak dipotong. Ya, ini asbabun nuzulnya ini. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur periwayatan hadis Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dia berkata, terkadang wahyu turun kepada Nabi pada waktu malam, lalu beliau lupa di waktu siang, maka Allah menurunkan ayat ini. Paham Pak ya? Jadi asbabun nuzulnya baca dulu, jangan istilahnya menjelaskan ke hal-hal yang lain. Lagi pula di sini kan Allah yang melupakan. Narasi yang Bapak bangun itu tadi beda. Jadi orang-orang itu sendiri yang bekerja untuk melupakan itu. Jadi beda ya. Ada orang yang melupakan karena perbuatan. Coba baca lagi firman itu disampaikan kepada Nabi pada malam hari sehingga paginya lupa begitu. Ya. Itu terletak lalu kenapa? Pada ayat mana? Ya iya, berarti nggak ada hubungannya dengan Bible ini Pak. Ini nggak ada hubungannya dengan Bible. Terletak pada jadi ayat begini berapa? Pak, sebentar Pak Musa. Saya heran ketika kita berbicara Al-Quran kok Bapak hubungkan dengan Bible. Loh, nggak ada hubungan. Anda kan tidak mengimani dari apa yang kami imani. Jadi kami harus mengkorelasikan dengan kitab Anda supaya Anda paham. Begitu. Kalau kami menguraikan dari segi Al-Quran, sisi Al-Quran yang dimana Anda tidak mengimani dari apa yang kami imani, maka bebuih-buih sekalipun kami tidak akanlah menjadikan itu ilmu bagi Anda, sebab Anda tidak mengimani bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci.
Namun berbeda halnya ketika saya menyampaikan dari sisi Al-Quran maupun Bible sebagai konfirmasi agar Anda dapat mengerti. Paham? Jadi pendekatan-pendekatan untuk supaya Anda paham, saya memakai pendekatan metode cara mengambil ayat-ayat yang ada di dalam Bible, yang dimana Bible itu adalah kitab suci bagi Anda yang Anda imani sebagai informasi yang datang dari Tuhan. Maka dari itu saya komparasi, saya korelasikan, saya paralelkan supaya Anda dapat sedikit pahami, gitu loh. Paham ya? Pak Musa, ini asbabun nuzulnya sudah jelas. Ayat-ayat dilupakan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang tertulis di Yeremia. Oke. Ini ketika Nabi Muhammad ya, dengar dulu. Bunyi ayatnya. Dengar dulu ya. Tadi Pak Musa berbicara. Tunggu, dengar. Bang Ginting, saya hanya tanya asbabun nuzulnya sudah saya jelaskan. Ya. Ayat-ayat yang dilupakan itu adalah ayat-ayat yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad di malam hari. Tertulis di mana biar saya cari maksudnya, bukan saya mau motong. Saya nggak tahu, makanya ini yang saya tanya, mana itu ayat yang dilupakan itu, yang disampaikan malam hari? Iya, yang bunyi itu ayat yang disampaikan malam hari itu mana ayatnya? Gagal paham, cemana Bang Ginting mau gagal paham Pak? Ini kan? Enggak, Bang Ginting kan membawa premis ini. Itu tertulis di mana biar saya cari, biar saya selidiki itu loh. Bukan saya memotong perkataan Anda. Anda ini itu sih, Anda tidak pakai ini kesabaran, tidak pakai nalar sehingga Anda menganggap bahasanya saya ingin bertanya terletak di mana, Anda menganggap saya mendebat, memotong. Jangan begitu. Saya bertanya Bang Ginting, yang Bang Ginting bacakan itu terletak pada ayat mana, Al-Quran berapa, biar saya cari, dan bunyinya itu apakah benar seperti yang Anda sampaikan. Itu loh maksudnya. Al-Baqarah 106. Al-Baqarah 106. Oke, lanjut Bang Ginting. Ya, di situ tertulis ya, terjemahan Departemen Agama. Ayat mana saja yang kami ini berbunyi, ini adalah ayat penegasan bahwasanya Allah Maha Teliti. Kalaupun ada yang ini tunggu dulu. Pak, yang saya tanya ayat mana saja yang dilupakan, ayat mana saja yang diganti, itu yang perlu Bapak jelaskan. Iya, tunggu dulu, makanya saya jelaskan. Asbabun nuzulnya sangat jelas, Pak. Nabi Muhammad pada malam hari menerima ayat, siangnya dia lupa. Mana? Bapak nggak baca nggak asbabun nuzulnya gimana? Di mana Nabi pernah berkata begitu lupa? Ini asbabun nuzulnya, Pak. Kenapa ayat ini turun, yang Al-Baqarah 106 ini turun? Kenapa? Karena ternyata Nabi Muhammad pernah lupa. Bukan pernah lupa, ya, bro. Terkadang ini adalah kalimat, dengar Pak, asbabun nuzulnya, Pak. Bapak nggak percaya dengan asbabun nuzul ini? Coba baca terkadang dari wahyu turun kepada Nabi pada waktu malam, lalu beliau lupa. Coba baca dari ayat sebelumnya biar kita tahu sebelumnya dan sesudahnya. Jangan sepotong saja. Jadi kita tidak akan mengetahui kronologis. Allah ini berkata, kalau main sepotong begitu, maka ketika dikata celakalah orang yang sholat, sebentar. Oke, yang lalai akan sholatnya nanti dipotong celaka ya orang yang sholat, ya celaka orang sholat. Kita baca ayat sebelumnya ya. Orang-orang kafir dari ahli kitab ya, dan orang-orang musyrik itu tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu. Nah, itu dia. Kok tidak ada korelasinya dengan kitab dahulu? Gimana itu? Dengar dulu, orang-orang kafir yang masuk itu pada orang yang ada pada saat itu. Oke, Bang Pakam, Bang Mualaf. Saya mohon izin turun ya. Oh, tunggu, antum belum. Antum belum tanggapi, silakan tanggapi dari ahli kitab ya, dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, dan Allah mempunyai karunia besar ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan lupa, kepadanya kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Asbabun nuzulnya ya. Kenapa ayat ini turun ya? Oke, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur periwayatan hadis Ikrimah dari Ibnu Abbas
ia berkata, terkadang wahyu turun kepada Nabi pada waktu malam, lalu beliau lupa di waktu siang. Maka Allah menurunkan ayat ini, maksudnya menurunkan ayat 106 ini ya. Pertanyaan saya, ayat mana sajakah yang diturunkan malam hari yang siangnya itu lupa, dan ayat mana sajakah yang digantikan oleh Allah? Ini aja Bapak jelaskan. Silakan siapa yang mau menjawab? Kalau saya menjawab gampang ini. Saya mau izin turun ya. Cuma ada satu yang mau saya tanyakan ke Bang Pakam ya. Bang Pakam, apa ada dari umat sampean itu yang apal tentang isi ini Injil kemana-mana atau ini. Alkitab? Yang saya tanya lain. Enggak, saya cuma tanya itu aja. Saya tanya ayat mana Sebelum saja saya yang turun. dilupakan Nabi Muhammad dan ayat mana yang digantikan. Itu aja tunjukkan. Oke, dilanjut. Saudaraku mohon izin turun, sehat selalu. Kalau Allah kan tidak mungkin lupa ayatnya ya. Tapi yang Nabi Muhammad yang lupakan itu ayat mana? Yang digantikan itu ayat mana? Coba Bang Ginting cermati dari ayat itu. Kalau seandainya, ya kan di situ Tidak ada kan seandainya ayat mana saja yang kami lupakan. Iya makanya. Cuman memang tidak tertulis kata seandainya. Tapi ini di situ ada kalimat ayat kami batalkan. Kami batalkan itu jelas kok di situ. Kalaupun ini hanya penegasan sebenarnya, karena sesungguhnya Allah Maha Teliti. Itu loh maksudnya. Asbabun nuzulnya sudah jelas, Pak. Nabi Muhammad malam hari menerima wahyu, siangnya dia lupa. Itu asbabun nuzulnya loh. Oh, ini blunder. Kok blunder? Asbabun nuzulnya sudah jelas, Pak. Oke, asbabun nuzul, makanya di situ. Oke lah, taruh asbabun nuzul. Percaya dengan asbabun nuzul ini. Oke lah, kalau yang Bapak nggak percaya dengan asbabun nuzulnya ini, ya udah nggak apa-apa. Oke lah, sampai di sini aja. Oke lah, asbabun nuzul itu benar seperti yang Anda narasikan. Nah, ya lalu kan? mana ayat yang dilupakan itu? Kalau benar ini. Nah kan di situ sudah tertera dilupakan kan apa? Iya, apa? mana ayatnya? Mana ada lupa? tulisan mana aja dilupakan? Tidak ada. Tidak ada dikata asbabun nuzulnya kan sudah saya jelaskan, Pak. Tidak bahwa ada yang malam hari dilupakan. Nabi Muhammad asbabun nuzulnya sudah menjelaskan ada ayat-ayat yang diterima Nabi Muhammad pada malam hari, dia siangnya lupa. Di situ ada kalimat dilupakan atau tidak? Jelaskan asbabun nuzul. Iya, di situ ada kalimat dihilangkan atau tidak? Asbabun nuzul gimana sih? Asbabun nuzul itu apa sih, Ginting? Sebab musabab ayat 106 itu turun. Sekarang yang terkait dengan asbabul nuzul itu yang dijelaskan di dalam kitab surat Al-Baqarah itu yang mana? Ya udah Pak, kalau memang menarasikan kalau asbabun nuzul itu nggak benar ya udah nggak apa-apa. Tadi bukan maksudnya. Tadi Bang Ginting kan mengatakan dilupakan. Yang dilupakan ya, yang mana ayat yang dilupakan malam hari itu? Bunyinya yang dilupakan itu mana? Ya itu yang di 106. Tidak bunyinya tidak seperti itu. Ya, saya baca lagi ya. Saya baca lagi. 106 ya. Nah. Nih. Aduh, udah ngelek lagi nih. Ini ada bacakan nanti sini. Biar pinter lu. Kalau kitab sebagai kitab terjemahan, kalau dibilang terjemahan bingung. Ya nih, ayat mana saja yang kami nasakkan, ya ayat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan lupa kepadanya, ya kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya, sudah. Jadinya asbabun nuzulnya kenapa ayat ini turun karena ternyata Nabi Muhammad pernah lupa ayat yang disampaikan padanya waktu malam hari. Sekarang ini yang dilupakan mana kalimat? Terkadang wahyu turun kepada Nabi pada waktu malam, ya. Lalu beliau lupa di waktu siang. Yang dibilang dilupakan mana? Namanya ya itu makanya saya tanya yang mana? Lupa dengan melupakan itu beda.
Kalau melupakan ini itu Allah dengan yang sengaja dilupakan bahwasanya Allah, Pak. ayat Pak. itu dia mengetahui tapi dia tidak menyampaikan, itu melupakan. Tapi kalau Pak. di sini redaksinya ataupun kalimatnya, jikalau Allah ya yang dimaksud ayat yang kami ini tanda kurung Allah. Maksudnya Allah, kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami akan kami gantikan dengan lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa? Di sini tidak ada kalimat dihilangkan dilupakan, itu tidak ada. Ya, ini kan tadi dilupakan, Pak. Ayat mana saja yang gini, sebentar, bacakan dulu, sebentar. Terjemahan Penting. Penting, ini bacakan ya. Sudahlah, kalau memang nggak mau ngerti bahasa ini, saya pun nggak ngerti lagi. Karena Allah tak jelasin. Manusia itu lupa. Jadi di sini Pak ayatnya, Allah yang menjadikan manusia itu lupa, Nabi Muhammad istilahnya. Makanya turunlah asbabun nuzulnya dijelaskan seperti itu. Karena ada ayat yang diterima Nabi Muhammad pada malam hari, dia siangnya lupa. Ya toh? Itu. Jadi Allah bilang apa yang jadi ketika Nabi Muhammad itu lupa, dia dilupakan oleh Allah. Menurut ini tak jelasin dulu. Ayat mana saja yang kami nansahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripada atau sebanding dengannya. Tidak ada kamu mengetahui apa yang sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa itu penjelasan dari ayat itu? Yaitu yang menjadikan manusia itu lupa siapa? Orang kafir, sabar dulu. Enggak, saya tanya yang menjadikan manusia itu lupa siapa? Saya tanya yang menjadikan manusia itu lupa siapa? Allah kan dalam kalimat itu. Semua yang menjadikan hal yang terjadi di dunia ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, apa saja yang dijadikan Allah itu manusia itu lupa? Ini yang perlu dijawab dong. Kenapa dijawab? Ini kan sudah kita jelaskan. Karena Allah sendiri mengatakan. Ini kan penjelasan gini. Dari ayat itu sebentar, dari ayat yang penjelasan ayat itu tadi ya. Tatkala orang-orang kafir mengecam tentang nasah atau penghapusan seperti bagaimana yang penjelasan itu. Jangan kesana dulu. Ini penjelasan ini kok jangan ke sana dulu. Begini ya. Kan menarasimu sama dengan mengapa apa yang dikatakan di dalam ayat 106 ini turun ya? Mengapa ayat 106 ini turun? Karena ternyata dari sebuah hadis terkadang wahyu turun pada Nabi pada waktu malam, lalu beliau lupa. Ini penjelasan dari ayat itu tadi kan, ayat itu tadi kan penjelasanmu kan seolah-olah itu sesuai dengan apa yang narasimu itu. Ini tak jelasin. Saya membaca, tapi kamu nggak dari Islam sendiri loh Pak. Iya, tapi kamu nggak memahami apa itu. Menuju Islam sendiri, Departemen Agama. Dia nggak ngarang-ngarang loh. Bang Ginting, makanya baca ayat sesudahnya dan sebelumnya. Jangan terpaku pada satu ayat. Di sini sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bahwasanya perihal masalah penegasan Allah ini tentang yang ada di 106 itu, penegasan atas ayat-ayat firman Allah yang pernah disampaikan kepada para nabi terdahulu. Bukankah di 105-nya ini jelas disampaikan? Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan. Nah, itu jelas di situ. Beda jadi antara menginginkan dengan dilupakan. Allah melupakan ayat. Yang melupakan tuh orang-orang kafir. Lalu Allah datangkan kembali. Aduh. Ayat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan lupa kepadanya. Lihat tuh ya. Nah, sudah. Jadi sekarang yang membuat begini. orang itu lupa, manusia sekarang itu lupa, Allah Pak, bukan orang itu. Nah, sekarang ayat-ayat yang lupa ya. Penyaliban ayat mana Yesus itu saja jam yang berapa? kami nasakkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya. Yesus itu disalib jam berapa? Jam 12 kah? Atau lari, jam kan? Bukan lari, ini contoh saja. Lari. Apakah orang larinya udah kemana-mana ini Pak. Apakah orang dahulu yang itu tidak ada tanya, lupa? ayat-ayat mana saja yang Allah itu jadikan manusia itu lupa? Itu aja Bapak jelaskan. Nggak ada. Nggak ada. Ini nggak ada, karena sudah tertulis ayat Al-Quran sudah tertulis.
Ini Tengok, makanya Pak, ya, penjelasan ayat gini, tak mana jelasin. saja yang kami nasahkan Tidak atau kami ada. Itu jadikan manusia penjelasan lupa dari penjelasan orang kepadanya. kafir. Kan gini. Saya jelasin dulu. Kalau orang-orang kafir ini Pak, saya pernyataan. izin dulu ya. Saya izin dulu. Penjelasan Saya itu. mau ngantar. Penjelasan ini adalah tatkala orang-orang terima kasih atas semua teman-teman ya. mengecam Saya tentang dapat nas. dulu. Ini sudah ada penjelasan. Kalimat sudah jelas, sudah dijelaskan berulang-ulang, tapi tak kemana-mana. Kenapa kita harus berdebat seperti Lah, tak ini? jelasin kamu yang punya kitab ini dengan bahasa yang bahasa. Oh, ala ginting, sak gelemu. Lah iya Tuhannya yang manusia dijadikan Tuhan aja dia enggak protes kok. Orang ini itulah sekarang- makanya perihal tentang lupa. Ginting, berpikirlah. Nah, ini sebenarnya merujuk kepada kitab terdahulu. Assalamualaikum, selamat siang semua. Saya mau ngomong sedikit aja nih ya. Oh, silakan. Itu ayat itu sebenarnya ayat mempertegaskan bahwa selepas itu memang betul itu bimbangnya itu Rasul itu akan lupa. Tapi ayat itu turun menyatakan bahwa Rasul ini tidak akan lupa setelah itu, mempertegaskan gitu. Ayat iya, itu betul. mempertegaskan Itu bahwa penegasan. Rasul itu tak akan lupa lagi ya begitu. Itu sebenarnya ayat itu. Penegasan, gitu ya benar. Ini ginting. Ini kalau dia mau menerima dia sudah terima. Sengaja dia nggak mau menerima saja mencari-cari kesalahan itu sebenarnya. Kalau Iya. mencari kebenaran itu udah tahu ayatnya seperti apa. Itu. Itu dari dulu tuh Sebenarnya ginting kan kenapa nggak di begitu. apa, Bang? Kenapa nggak Persoalan dibuat sampai pertama ayat tadi itu masalah 109? terjemahan. Kenapa nggak sampai ayat 109? Ya itu makanya nanti saya suruh baca ayat sesudahnya dan sebelumnya agar kita tahu. Kalau kita terkungkum pada satu ayat maka akan salah pemahaman kita. Karena apa? Ada juga di dalam Al-Quran itu sering dibacakan oleh para misionaris untuk memurtadkan umat Islam, mencomot satu ayat yang dimana ayat itu berbunyi celakalah orang yang sholat. Dan itu saja diputar-putar di situ, padahal maksudnya celakalah orang yang lalai dalam sholatnya, itu ya. Nah, mereka begitu karena mereka takut kita lari, umat Islam ini lari ke kisi kitab mereka, yang dimana kitab mereka itu kitab amburadul, al-kibul, bohong. Kitabnya saja kan nggak pernah diketahui sama Yesus. Gimana bisa dipercaya kitabnya? Beda dengan Al-Quran. Al-Quran sebelum dibukukan kan sudah dibacakan kembali dan dipantau langsung oleh Jibril kan? Nah tadi memang dia putar-putar itu masalah terjemahan. Nah semua. Saya tidak suka dia itu agak kasar dengan Pak Amir dengan yang di Komal ini. Merasa dia itu pintar gitu. Pada saya bilang otaknya keblinger, dia marah loh. Dia mengatakan orang lain kayak sepertinya yang punya otak, pas dia dikembalikan ke dia marah sendiri. Dia nggak tahu terjemahan gitu loh. Padahal terjemahan itu dari satu teks ke bahasa lainnya itu terjemahan. Dia mutar-mutar. Dia sengaja kan? Kelar nanti. Jadi dia nggak pernah tahu kalau kitab Kejadian itu pada saat Adam berbicara, emang Adam berbicara dalam bahasa Ibrani. Nah dia pelentirnya ke Al-Quran bahwa Allah menerjemahkan ke bahasa Arab loh. Salah nggak? Apa? Itu jaringan saya kayaknya agak ini ribet. Saya masih debat lagi. Ya memang ginting ini logika fallacy-nya berat sekali loh. Jadi dia muter-muter masalah terjemahan. Dia lupa bahwa kitab Kejadian pada saat ada percakapan di situ antara Tuhan dengan Adam, emangnya Adam berbahasa Ibrani. Nah, dia pelintirkan ke Al-Quran pada saat dikatakan Musa dengan Allah itu berbicara, apakah Allah menerjemahkan? Padahal itu pengulangan. Apa yang terjadi dahulu dikisahkan lagi di dalam
kepada Nabi Muhammad, tentunya sesuai dengan bahasa Nabi Muhammad. Nah itu dia bilang diterjemahkan. Kecuali tadi apa namanya yang mereka katakan perjanjian lama itu diterjemahkan ke bahasa Arab, ya iya terjemahan. Iya, ini memang sebenarnya sebenarnya tanpa jadi dia sendiri sadar tidak paham terjemahan itu bagaimana gitu. saya tidak menyadari loh tadi itu bahwasanya apa yang dia sampaikan premisnya ini Al-Baqarah 106 ini merujuk kepada kitab Musa. Saya tidak menyadari itu. Ternyata benar. Masya Allah. Wah, berarti saya terbimbing Roh Kudus berarti tadi ya. Berarti itu mualaf tadi dari tadi bilang hal gitu, tapi dia ingin pelintirkan itu. Dibilangnya ke Muhammad. Oke lah, betul Muhammad lupa. Tapi Muhammad Muhammad lupa, jadi Allah mempertegaskan turun ayat itu bahwa yang akan datang itu Muhammad itu nggak akan lupa. Itu ayat penegasan sebenarnya itu waktu itu. Tapi dia pelintir-pelintir juga untuk menghindari jangan terbawa kitabnya, itu sebenarnya tadi itu. Demi Allah ini akhi ya. Demi Allah, ini mohon maaf saya tidak berkata-kata ria, tapi inilah sebagai pembuktian bahasanya ketika kita ikhlas menyampaikan segala sesuatu apa tentang kebesaran Allah, maka Allah bimbing. Itu demi Allah saya tidak menyadari bahwasanya apa yang saya sampaikan itu merujuk kepada kitab Musa. Demi Allah, demi Allah. Nah, ini ya kaum muslimin, para hamba Allah dan otak-otak nih, dengarkan ya, para kafir. Bahwasanya orang Kristen selalu berkata, kami umat Kristen selalu dibimbing oleh Roh Kudus dalam membaca isi kitab. Nah, sesungguhnya yang diberikan bimbingan oleh Roh Kudus itu adalah umat Islam, yang dimana umat Islam itu ya dibimbing dituntun oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang dimana malaikat Jibril menuntun baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Quran. Dan itulah yang dikata dibimbing oleh Roh Kudus. Karena di dalam Islam maupun di dalam orang Yahudi sekalipun, yang dikata Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril atau malaikat Gabriel. Subhanallah. Jadi aduh ya Allah, demi Allah mohon maaf kaum muslimin, para hamba Allah, saya tidak bermaksud beria-ria. Demi Allah saya tidak menyadari bahwasanya ternyata apa yang saya sampaikan itu benar merujuk kepada kitab Musa. Masya Allah. Jadi mohon maaf sekali kaum muslimin ya, saya tidak bermaksud beria-ria. Demi Allah saya hanya ingin menunjukkan bahwasanya Allah Maha menuntun. Ya. Allah Maha itu semua betul. Itu semua betul. Semua betul. Nggak ada yang salah. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Apalah kita mau mendidik agama kita. Kita dari mayoritas. Kebersamaan itu bagi kita tuh ke semuanya, Pak. Sudahlah, apa yang mau direbutkan? Masih dalam beragama. Nah, Edis, sini Edis, kau naik sini Edis. Biar kau pusing kau, malaikat Gabrul katanya. Sekarang Edis, ketika roh jahat roh jahat itu datang daripada Allah, itu gimana? Tuhanmu mendatangkan roh jahat kepada manusia. Ternyata sisi jahat itu ada pada Tuhanmu Edis. Sini naik kau, biar aku gulung-gulung kau. Biar Akhi Amir saya suruh belikan cabai. Nanti Akhi pelajari Al-Quran sudah puluhan tahun. Ya. Akhi Amir saya suruh belikan cabai. Puluhan tahun hanya cari etimologinya kata surga. Terus Akhi Andi saya suruh belikan kacang. Terus Akhi Panglima buat saya suruh belikan tusuk sate. Terus Ukti Nora saya suruh beliau belikan daun untuk pembungkus. Terus Akhi Abi. Oh my God, you say you're Lebanon Indonesian, it is. Orang Lebanon dia Akhi ya. Person I ever met. Ngaku. Katanya dia bilang bukan levelnya Indonesia. Who do you are? Alamat pengirim. No. Oh my God. Pengirim dokumen dulu. Makanya kemarin. Saya ketawa loh itu, keciduk dengan Akhi ya. Kan Ya,
debate with me, Iris. Ngakunya orang Lebanon. Saya turun naikin dia di saya turun naikin dia. Edis, orang Lebanon kau Edis ya? Nipu orang umat Muslim yang ada di luar puluhan negeri. tahun katanya mempelajari Al-Quran, yang dicari cuman etimologi kata surga. Yang tidak dicarinya bagaimana menuju surga. Kan really ridiculous person. Aneh gitu loh. Really old. Jadi hanya mencari etimologi kata surga gitu loh. Oh, menurut Hindu begini. Saya bilang, ya capek lu 10 tahun. Yang harus Anda cari itu bagaimana menuju surga. Dis, masa iya firman Tuhan megap-megap macam ikan diangkat ke daratan? Masa ada Tuhan meong-meong macam kucing? Masa iya ada Tuhan meraung-raung seperti perempuan mau melahirkan, Dis? Masa iya ada Tuhan bersiul-siul, Dis? Geli ah. Sudah bukan keberapa itu Aki Musa kalau meraung-raung melahirkan. Nah itu makanya Ki, Edis ini kan orang yang ketakutan dengan isi kitabnya. Coba bacakan isi kitabnya, kalau tidak musing sana musing sini, belit-belit sana belit sini, macam ular berbisa yang tersengat kalajengking musing-musing sendiri dia. Dia ketabok sendiri sama kitabnya gitu. Maksudnya gini, Edis ini sama denom yang lain kan belum akur. Nah, coba-coba masuk di komalnya Islam, membahas Al-Quran. Belum selesai mereka punya keakuran di denom masing-masing berbeda. Mencoba nih utak-atik Al-Quran. Bro. Ya itu katanya yang memang yang dibimbing oleh Roh Kudus itu orang Islam. Karena ketika orang Islam ditanya, itu biarpun seluruh dunia orang Islam ini ditanya ya perihal satu ayat mau sampai 30 juz itu satu Al-Quran kalian tanyakan, maka jawaban akan serentak sama. Namun berbeda dengan Kristen ya. Ketika satu ayat, jangankan satu Bible kita pertanyakan, satu ayat saja kita pertanyakan kepada 10 orang Kristen, maka kita pun akan mendapatkan jawaban 11 jawaban yang berbeda-beda. Nah, bimbingan Roh Kudus dari mana? Atau bimbingan Roh Kudusnya berupa-rupa, beraneka warna. Dis, Roh Kudusnya rambutnya pirang, ada yang hitam, ada yang belang-belang itu ya, Dis. Ada yang cepak ya. Ya bukan menghujat sih, karena memang terjadi perbedaan pada saat satu oten dengan yang lainnya, cara menjelaskannya juga beda. Saya juga bingung. Jadi kadang harus bertanya denomnya apa ya. Nah, tuh makanya seperti Bang Ginting tadi mengatakan, pernah mengatakan bahwasanya Yesus itu disalibkan hari Rabu. Betul. Ya, hari. Padahal Bible mengatakan hari Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rita Wahyu, kemudian Gracia Pirlo saja itu beda-beda pendapat masalah itu kematian Yesus. Yang mana bedanya pendapat, Bang? Sama Rita Wahyu, sama si ini kemarin yang apa yang beda sana? Kelahirannya aja. Hari disalibkan. Yesus disalibkan hari apa? Itu perbedaannya coba. Disalibkan. Nah, jamnya saja juga beda. Jadi saya katakan, oh mungkin waktu zoomnya juga beda waktu ininya, pengambilan zoomnya. Satu di Jakarta, satu mungkin di Istanbul. Beda lah, beda berapa jam kan? Iya. Nah, agar sesuai nubuatan Nabi Yunus yang ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam penuh, itu pada hari apa Yesus itu disalibkan, bro? Iya, masalahnya di situ apa? Iya, kan peristiwa penyaliban Yesus itu katanya ada. Nah, ya, kalau menurut Bible itu hari Jumat. Nah, kalau menurut Anda hari apa, bro? Hari Jumat kok. Hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak sesuai dengan nubuatan Nabi Yunus yang ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam.
tidak akan diberi tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam penuh, seperti Nabi Yunus yang ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam penuh. Kalau disalibkan pada hari Jumat dan dikuburkan malam Sabtu dan Minggu pagi itu bangkit, maka hanya 1 hari 2 malam. Oke? Cocok homologi. 1 hari 2 malam gimana? Kan dia kan ini meninggalnya kan jam 3 hari Jumat itu juga kan. Iya, terus dikuburkan Jumat itu pas jam 3, jam 3. Jadi dihitung dari sana. Jadi hari pertama itu hari Jumat, Sabtunya 2, hari kedua, dan Minggunya hari ketiga. Nah disitulah. Malamnya tidak dihitung. Malamnya tidak dihitung. Malamnya tidak dihitung. Malamnya dihitungnya di mana? Kan jam matinya kan hari Jumat. Terus jam dimasukkan 3 ke perut kan? bumi jam berapa? Dimasukkan ke perut bumi jam berapa? Di perut bumi gimana? Dari mananya itu lagi? Kan anak manusia akan tinggal di perut bumi selama 3 hari 3 malam katanya. Dia kan tidak dikuburkan, kan dia bentuk-bentuk apa itu loh. Oh, dijemur. Tidak semacam ditanam kayak semacam sekarang kan waktu peninggalan-peninggalan itu metafora kan gitu ya. Gua. Oh, Di dalam metafora gua gitu itu. ya. Di dalam gua gitu. Oh, di dalam Berarti gua. bukan di perut bumi ya, bukan di dalam tanah ya. Berarti tidak sesuai dong. Kalau begitu. Tidak sesuai Dengan gimana? itu. Kan katanya kan harus di perut bumi kan. Kalau di perut bumi artinya berarti di dalam tanah. Dari mana Anda tahu itu di perut bumi? Dalam tanah. Anda buat-buat sendiri loh itu. Pak. Ini bukannya liburan, Pak. Ngitung malamnya, Pak. Kalau liburan Iya, itu dari 2 masalahnya. malam gitu loh. Bukan hiburan ini. Iya. Aduh, gimana logikanya? Ya Jumat, Sabtu, Minggu 3 Berarti hari lah. kalau umpamanya begini, kalau dari jam 3 sore ke jam 3 sore itu 1 Pak, hari atau ini gimana? bukan liburan, Bapak. Logikanya Bukan masalah liburan, ini kan perhitungan hari. Di mana-mana perhitungan hari kan sama. Iya, memang sama. yang Kan Jumat, diperut- Sabtu, Minggu 3 hari itu. Enggak, maksudnya gini. Kalau yang di perut ikan itu mati enggak? Loh, kok mati, ganti Pak topik ke Yunus? Di Enggak, perut lah, ikan iya, mana? iya, Di kita kan kok sesuai- kembali ke sesuai- ini? Enggak, Pak, jangan diganti topik, Pak. Jangan mau diganti topik. Enggak, maksudnya Gitu. makanya kalau Jangan kamu menarikkan ngomong itu, kalau Kita itu kan lagi ngomongin kalau Yesus berkaitan Kristus. itu gimana? Yang di perut ikan itu mati enggak? Apa Karena yang dulu di perut pertanyaannya ikan ini? Kalau- Ini tentang kalau jangan menurut alihkan Kristus topik kok dulu. Jangan Karena jadi gini, ngebahas kalau menurut- Yunus. Jangan dulu bahas dulu satu-satu dulu. Itu yang jelas itu orang tua namanya kalau membahas teori kayak gitu. Kalau mencung ke sana mencung situ itu anak-anak merasa. Karena enggak ada yang nyambung, belum tapi selesai perkara yang satu pun dicocok-cocokkan sebagaimana cocoknya Gimana setelah dicocok-cocokkan? lahir gitu. Jumat, Sabtu, Minggu itu Seperti- 3 hari, Pak. Karena gini loh bro, Hmm. apa yang kau narasikan sebagai nubuat, lah orang Yahudi nggak ada yang menubuatkan itu. Bahkan gini, masalah gini, telah lahir juru selamat, lah itu telah lahir. Orang Yahudi menyatakan itu adalah siapa yang dinyatakannya sudah dilahir, bahwa itu sudah dilahirkan di sana, bukan menarasikan Yesus, tapi mencocok logikan umat Kristen dengan nubuat, yaitu Yesus yang sudah dilahirkan Pak, Alkitab sebagai dulu, Pak. juru selamat. Bahwa aku Itu. datang di dalam bangsa kaumku, tetapi aku ditolak Tapi oleh ternyata, kaumku. kan Nah gini. itu baca dulu Tapi- makanya, Pak. Nah, Ada suatu nubuatan. Oke gitu. Sekarang terkait dengan apa semua mukjizat yang dibuktikan oleh Yesus ada di Israel, betul? Maksudnya? Betul? Kok di Israel? Semua nubuat atau semua mukjizat yang dibuktikan atau diberikan kepada Yesus Kristus adalah di Israel, betul nggak? Ini saya tanya dulu mengenai tadi Sabar dulu, kebangkitan dan sabar kematian dulu, Yesus sabar itu dulu, udah sabar kelar apa dulu, belum? sabar dulu. Oh bangkit lagi ke Israel Enggak. lagi. Makanya loncat. Kalau masalah itu Iya, jelas. Nah sekarang di dalam Itu Al-Quran, berbeda. Pak. Berbeda. Ya kan dikatakan Itu namanya cocok percayakan logi, Yesus sama dengan Isa. dipaksa-paksakan itu, dipaksa-paksakan untuk sebagai nubuatnya Yesus, tapi ternyata bukan. Nih ya. Masalah siapa itu Yusuf yang di perutnya bumi berapa hari? 3 hari. 3 hari ya. 3 hari. Sedangkan Yesus belum sampai 3 hari. Nah,
Itu yang dimaksudkan. Apa sih yang Yesus sendiri yang berkata, ini Yesus yang berkata di dalam Matius 12 ya ayat nomor 39, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini, yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Pak, kalau baca Alkitab itu jangan comot satu ayat. Ya, baca kita dari atas lanjutkan sampai bawah. Itu tentang kenabian Nabi Yunus itu. Oleh karena itu kenapa pendeta harus sekolah, pakai sekolah teologi. Nah itu nggak bisa mencomot-comot. Sekolah teologi kalau ada mencomot-comot, saya nggak bisa mencomot-comot. Mantan teologi nih, bro. Mantan sekolah teologi mana? Kalau mantan teologi mana itu? Kalau mantan teologi jelas itu. Nggak mungkin akan begitu. Serius mas? Ya karena nggak masuk akal, sehingga dia mencari kebenaran. Kamu aja yang nggak akal, nggak ada akalnya untuk itu. Teologi. Ya sudah. Dikasih tahu. Ya sudah. Ya sudah. Sekarang Yesus itu ya. Kalau dikata hari Jumat ya, lalu dikuburkan menjelang. Ini kan di Bible itu disampaikan menjelang malam, ya kan? Nah, masuknya pada malam Sabtu, ya kan? Dari malam Sabtu sampai ke Minggu pagi, sampai Sabtu pagi itu satu malam. Dari Sabtu pagi hingga Sabtu sore itu satu hari satu malam. Ditambah lagi malam Minggu sampai Minggu pagi itu baru dua malam satu hari. Karena di dalam nubuatan perkataan Yesus sendiri bahasanya tidak akan diberi tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Itu loh. Yang Gini, di dalam 3 hari 3 malam. Oke, silakan Akhi. Saya tuh bingung ya. Kenapa yang dibahas muter-muter ini melulu? Kenapa Yesus itu Tuhan? Apa buktinya? Kayaknya nggak ada lagi bahan yang lain gitu. Loh, kan ini debat atas agama. Yang didebatkan itu saja kan. Itu yang pondasi, bro. Pondasi. Memang itu pondasi. Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan. Baca lah. Di Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 14, 1 ayat 14. Di sana udah jelas pada mulanya Allah itu bersama firman. Dia itu cuma firman aja. Bersama-sama. Waduh, kalau membahas itu lalu menuhankan seorang nabi yang jelas-jelas mengaku dirinya seorang rasul, seorang utusan, nah itu blunder, bro. Karena patokan itu saja apa terkait Yohanes 1 ayat 1. Sedangkan yang menyatakan Yesus sebagai utusan, seorang hamba, seorang yang bukan seorang yang baik, itu bisa ambrek yang dikatakan Yesus. Sekarang ini dalilnya di mana, Pak? Pak, dalilnya di mana, Pak? Bapak baca dalilnya. Diutus hanya Bapak untuk jangan ngomong ambil dari hilang. Alkitab. Bapak coba ngomong dalilnya. Kalau Bapak seorang Muslim, Bapak ambil dari Al-Quran. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Hai Bani Israel, akulah utusan Allah untuk kamu sekalian. Untuk Yesus sendiri yang dikatakan di Biblia semua, aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan pada mereka. Tapi dan mereka menerimanya. Ada dikatakan bahwa Yesus kepada muridnya, aku dan Bapak satu. Aku dan Bapak satu. Ya itu udah berarti satu. Aku dan Bapak sekarang satu. Gini. Sekarang kalau aku dan namanya juga Tritunggal. 3 menjadi satu. Tritunggal itu tidak ada ayatnya. Karena Roh Kudus. Tritunggal itu bukan pengajaran dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Dan para nabi tidak pernah mengajarkan masalah Tritunggal ataupun Tuhan lebih dari satu. Ya, secara gamblang enggak, tapi secara eksegesis. Kita kan bisa pakai logika. Itu namanya eksegesis, bro. Jangan kau cangkali bahwa Tuhanmu bentukan dari eksegesis. Karena Tuhan, karena dilahirkan, tidak cocok. Karena sekarang pakai logika aja, Pak. Sekarang dalam Al-Quran. Kan gini.
Gini. Eksegesisnya karena dilahirkan dari ibunda yang suci, tidak mempunyai bapak sehingga bapaknya itu adalah bapak yang ada di surga. Ini kan eksegesis. Kalau di Islam jelas apa yang dinyatakan Isa alaihissalam seorang utusan sampai akhir. Dalam Islam itu kan mengatakan bahwa Isa itu dilahirkan dari Maryam di bawah pohon kurma. Iya, saudaranya Harun. Nah, Isa itu lahir zaman Musa dong, bukan zaman. Keluarga Harun itu keluarganya Yesus. Kapan rupanya Yesus? Bro, di dalam Bible sejak kapan Daud mempunyai anak yang bernama Yesus? Sejak kapan Ibrahim punya anak yang bernama Yesus? Bapak tahu sejarah gak, Pak? Semua para nabi itu bersaudara. Israel itu mereka para nabi itu bersaudara. Itu tetap dianggap orang Israel. Israel tidak semua para nabi itu bersaudara, makanya di situ dikata bahasanya. Lalu kenapa saat dijelaskan terkait dengan beda dengan kita orang timur? Lalu kenapa di Al-Quran dijelaskan dengan keluarga Harun? Kalau Israel itu keluarga Harun itu keluarga para nabi. Ngawur Israel itu mengikuti dari nasab ayah. Ngawur nih, ngarang nih Kristen ini. Roh Kudusnya salah. Emang benar. Mana ada? Nasab itu di bisa. Makanya di sini ada Ben atau Ben. Mana ada ngarang ini? Itu cuma mau gambarkan hanya karena mau menuhankan Yesus saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dikasih dalil juga. Dalilnya mana? Sekarang saya minta dalilnya. Nanti kalau saya kasih dalil terus mau apa? Ini tadi yang jelas-jelas Yesus sendiri yang berkata, bro, jelas-jelas Anda berkata saya mencomot-comot ayat, tapi ketika saya berikan ayat ke-40-nya sebagai penegasan perkataan Yesus, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu saja Anda sangkali kok. Cemana? Itu 3 hari, Pak, udah jelas, Pak. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Emangnya Bapak liburan? Enggak tertulis di sini 3 hari 3 malam, bro. Anda jangan menyalahi dari yang tertulis. Anda mau ingkari itu. Di sini ditulis 3 hari 3 malam. Kok Anda ini ngengkel, ngotot, ngeyel, degil, lebih degil dari Israel? Cumananya ini? Kalian yang lebih degil dari orang Arab. Arab perang terus tuh. Yang membuat perang orang Kristen. Arab perang terus. Yang jadi iblis siapa sekarang jadinya? 10 negara termiskin orang Arab semua. Yang jadi kacau. Akuin aja lah, akuin. Dubai itu negara terkaya di muka bumi, negara Islam. Qatar juga pun demikian. Bang Mualaf, Bang Mualaf. Ya, Ki. Saya kira sudah kabur. Saya kira memang Bang. Saya kira saya mau memang nubuat yang dipaksakan oleh PB itu semuanya sebenarnya kalau diteliti itu tidak cocok dengan nubuat yang ada di PL. Nggak ada yang cocok. Betul. Mencocok-logikan doang. Ya kan Yesaya itu yang mereka buat, makanya telah lahir itu untuk Yeskia, Raja Yeskia, bukan untuk Yesus. Telah lahir bukan akan lahir dengan telah lahir beda. Kalau telah lahir itu berarti sudah lahir, tapi kalau akan lahir itu belum. Nah, jarak antara zaman Yesaya dengan Yesus itu jauh ribuan tahun lamanya. Aduh, kacau nih Kristen. Nah. Tapi saya Bang, saya itu tertarik dengan omongannya barusan itu loh. Kenapa sih kalian itu kok ngurusi tentang ketuhanan loh? Wah, ini lucu, ini pertanyaan ini lucu. Padahal semua agama selain agama pagan, ya Kristen itu kan memang diciptakan oleh Romawi toh sebenarnya di Konsili Nisea itu oleh Konstantin yang kebetulan saat itu memang penganut ajaran pagan. Lah, agama Samawi semua tauhid kan ya, betul kan Bang?
Betul. Iya benar. Jadi benar. Dari di perjanjian lama itu yang samawi loh. Ya, itu memang semua kan tauhid sampai Al-Qur'an, biasanya, kecuali kalau Kristen itu memang adopsian pagan dari Kaisar Romawi kala itu di Konsili Nisea. Itu kok dia bilang mempermasalahkan Tuhan. Biar panas saja, biar panas. Karena gini, jangan kau katakan cuma di kita. Jangan gini, jangan dia cuma memakai kitabnya bahwa keselamatan umat Kristen dari bangsa Yahudi, ya dah. Ini pedomannya dia. Tapi dia nggak ngaca bahwa keselamatan yang murni di dalam kitabnya atau di dalam kenyataan umat Kristen di mana? Dari bangsa Romawi yang bunuh Yesus dengan keselamatannya menebusnya dosanya orang Kristen dari Yunani, yaitu yang membunuh siapa? Orang Romawi. Jadi keselamatannya itu diselamatkan orang Romawi karena yang membunuh orang Romawi kok. Jadi keselamatannya orang Kristen itu dari bangsa Romawi. Ya toh? Lalu terkait dengan jilma menjilma, Tuhan yang menjilma, yang bisa Tuhan yang bisa menjilma ya, yang Tuhan yang bisa jilma menjilma. Kalau di Bani Israel nggak ada itu. Tuhan yang bisa menjilma jadi dewa, manusia nggak ada. Dewa atau Tuhan bagi orang Yunani, mitologi Yunani itu ya, itu memang ketika Zeus itu lahir dari seorang istri raja yang dimana dewa mereka menjelma menjadi manusia lalu meniduri raja, lalu istri raja itu hamil, keluarlah Zeus, namanya Zeus. Itu jadi sama serupa itu. Itulah penjelmaan yang ada di dalam ajaran yang mengaku sebagai ajaran dari Israel. Tapi Israel nggak ada itu ajaran itu. Yang ada itu ya sebelum ada Yesus sudah terlaksana itu. Sebagaimana apa? Penumbalan. Penumbalan itu juga terjadi sebelum ada Yesus sudah ada tumbal-menumbal. Menumbalkan, mengalirkan darah untuk kesemakmuran, untuk apa? Termasuk untuk penebusan dosa itu tadi. Penjilmaan, jilma itu juga dari Israel nggak ada, Tuhan menjilma nggak ada. Yang ada itu yang diimani oleh bangsa Yunani Romawi. Nah, ini sudah harus dipahami. Jadi kalau Tuhan jilma lalu penebusan dosa dengan mengorbankan nyawa manusia dengan penumbalan itu sudah terjadi sebelum ada Yesus. Itu. Jadi keselamatan yang dibawa oleh umat Kristen keselamatan dari bangsa Yunani Romawi, bukan dari bangsa Yahudi, karena ya bangsa Yahudi menuhankan Tuhan yang bertauhid. Itu nggak masalah kau mau mengatakan tubuh Aisyah genjot nggak masalah. Nah, Bang Gos, ini Bang Gos, bahkan Trinitas sendiri itu yang mencetuskan dan mensahkan ya Kaisar Konstantin itu karena ada dua kubu karena ada dua kubu yang bersitegang, yakni kubu Arianus dan kubu yang pro Trinitas itu, Tertullianus itu, kan gitu. Akhirnya Konstantinus mengambil jalan tengah, wes daripada gegeran, ya wes 100% manusia, 100% Tuhan, wes ojo gegeran, diadopsi dari ajaran pagan agama resmi kekaisaran Romawi kala itu. Seharusnya orang-orang Oten itu juga harus jangan buta sejarah, harus melek sejarah gitu. Kan gitu. Jangan membaca kitab-kitabnya Bani Israel, jangan. Karena nggak cocok nanti. Nggak cocok, Bang. Betul. Nggak cocok. Karena apa? Bani Israel tidak makan babi. Bani Israel Tuhannya bukan yang dijilmakan, bukan. Bani Israel bersunat. Tapi kalau kamu masih pakai kitab ini, nggak cocok. Karena yang tidak sunat adalah Bani Eropa, yaitu penjajah Eropa. Cuma nggak sunat itu. Pemakan babi terbesar juga Eropa, yaitu pembawa penjajah itu, termasuk yang menjajah Israel dari Eropa. Yunani Romawi juga penjajah itu, bro. Itu kenyataan kok, memang kenyataan. Nggak ada sangkut. Kalau memakai kitabnya dari Israel, nggak cocok.
dengan apa yang diterapkan sebagai Tuhan yang maha agung, maha tinggi, kok bisa jadi Tuhan maha berat itu loh ya. Jadinya kesalahpatalan di sini. Karena Tuhan itu tidak mungkin. Ya, nggak ada Tuhan maha berak itu nggak ada. Jeruk nyembah jeruk, Tuhan Pak. bisa berak, Tuhan Kan masih bisa jadinya jeruk kencing. nyembah jeruk loh. Nah, itu dia. Makanya kita kalau kita narasikan dia masih pakai kitab dari Bani Israel, nggak cocok, nggak cocok. Silakan. Ya yang lebih ekstrim Bang Hos, kalau Tuhan di agama samawi termasuk Islam itu siapa yang melihat Tuhan akan binasa kan gitu. Ya. Tapi kalau di agama Kristen justru manusia bisa melihat Tuhannya yang binasa. Allah Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan gitu bener kan? Allah majurul fi musibati wa hafil khairum minka. Lah ya tadi makanya saya heran Bang, kok ada tadi siapa tuh yang pernyataan terakhir itu? Kalian itu kenapa kok bahas-bahas Tuhan loh? Ya perlu dibahas loh. Wong semua nabi itu mengajarkan keesaan kok. Kamu tiba-tiba muncul bawa Trinitas itu loh, ya perlu dibahas itu. Kan gitu. Setuju. Begini Pak Sultan, saya setuju. Iya. Kita tidak pernah membahas Tuhan dari agama lain selain dari ajaran dari Abraham. Nah, ajaran Abraham ini ada dua. Satu Ismail, satu Ishak. Nah, Kristen ini ngaku-ngaku juga dari ajaran Abraham. Dari Ishak, Islam ya, berhak mengkoreksi. Islam berhak karena mereka mengakui ajarannya Abraham. Mengklaim, umat Islam nggak pernah, iya. Kita Islam nggak pernah kutak-ngatik Hindu, Buddha, Konghucu, ya karena nggak ada hubungannya. Jadi kami umat Islam berhak. Anda nggak bisa marah. Halo, assalamualaikum, ada barbar. Mereka nggak paham itu, Pak. Waalaikumsalam, Bang Amir, siap. Israel apa? Yahudi dan Islam jelas sunat dua-duanya kan. Dan ajarannya sama. Masalah pagan ya Bang Amir. Betul. Aku barusan menerjemahkan ini Bang, buku judulnya The Pagan Christ ya, Pagan Christ. Nah, benar. Dari bisa digedekan ini, mantap ini, biar kita nggak asumsi. Nah, jadi dan pernyataan Kristen itu pagan itu bukan dari umat Muslim, ternyata dari penelitian umat-umat Kristen itu sendiri. Silakan. Ya. Jadi saya dapat buku ini bagus tentang apa Kristen itu pagan dari penulis John Michael Robertson tahun 1911 Bang Amir. Di situ ada beberapa bab ya di buku tersebut, tetapi saya coba ambil yang menarik dari beberapa subbagian bab. Salah satunya tentang Mitraisme dan Christianity, tentunya Bang Amir. Betul. Mitraisme itu adalah keturunan matahari ya, yang lahir pada 25 Desember. Jadi Mitra itu lahir tanggal 25 Desember yang selalu dijabarkan pada kelahirannya Yesus, ya kan? Yang ini juga konsep dari para dewa Orkmun dan Arimanes. Nah, jadi itu Bang. Banyak sekali yang saya ambil peribadatan Mitraisme tadi dianut sebagian besar dunia kuno atau paganisme kuno Bang Amir. Ini yang diadopsi oleh Kristen Ortodoks Bang. Nah, jadi artinya Vatikan itu dibangun di atas dasar yang sebelumnya untuk penyembahan Mitra 600 sebelum Masehi. Jadi itu Bang. Dan nanti kita akan masuk ke dalam bab berikutnya itu Bang tentang bagaimana tentang permainan misteri Bible. Wah, ini keren judulnya Bang. Permainan misteri Bible. Judulnya The Gospel Mystery Play. Jadi ternyata Bible itu didapat dari
konsep bahasa-bahasa ajaran kuno yang populer di Yunani, Mesir, dan Asia yang kemudian direpresentasikan secara dramatis dari episode sentral dalam kisah para dewa dan dewi. Wah, keren nih Bang. Ini More Rizky minta terjemahan gua ini Bang, nanti tak kirim dan bilang sama More Rizky ini. Nah, jadi itu Bang. Biar tahu, karena gini loh, kalau kita lihat aja secara secara keyakinan, walaupun dia dibungkus dengan apapun narasi terkait dengan kitab yang dari Israelia, tapi bukti nyata terkait dengan apa yang dia laksanakan oleh umat-umat yang sekarang ini kita lihat, yaitu menganut pada ajaran yang dibawa oleh yang pembawa itu tadi, tidak mencerminkan ajaran yang pernah dibawa oleh Musa, oleh Abraham, oleh termasuk Isa alaihissalam itu sendiri, tapi bertolak belakang ya dengan kebudayaan yang notabene-nya kebudayaan paganisme Yunani Romawi itu. Gitu bro, silakan Mbak. Ada yang lanjutan lagi. Oke, saya lanjutkan lagi. Dalam pemujaan Adonai dan Atis pasti ada representasi dramatis dari kematian Tuhan melalui patung dan kebangkitannya, dan dalam misteri mitra seperti yang diberikan di antara orang Yunani tampaknya telah dimasukkan representasi penguburan patung batu Tuhan. Ini keren banget. Aduh, keren. Dari semua misteri itu, penjelasan mitologisnya tidak diragukan lagi sama sekali, dan sebagian besar berasal dari ritual pengorbanan primitif untuk mewakili kematian tahunan tumbuhan. Dan untuk memikatnya agar kembali dalam kultus mitra seperti Herakles, secara khusus adalah dewa matahari yang mungkin adaptasi dari ritus dewa tumbuhan. Nah, jadi itu. Jadi ritus-ritus dari arkeologi kuno zaman dulu itu dipakai oleh ajaran pagan Kristen, yaitu Bang, sejak 600 sebelum Masehi. Jadi itu Bang. Kalau kita membahas tentang bagaimana Bible itu masuk ke dalam dunia mitologi Yunani, itu terjawab dalam buku ini Bang. Salah satunya ritual perjamuan. Wah, salah satunya Bang. Yang mempersonifikasikan Tuhan sebagaimana Atis dipersonifikasikan oleh para pendetanya, dan dalam ungkapan yang luar biasa dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia 3:1, di hadapan siapa Yesus Kristus secara terbuka disalibkan. Mantap Bang. Ini nanti saya share kepada More Rizky ini Bang. Saya punya banyak literatur berbahasa asing yang saya coba terjemahkan dan saya analisis, dan memang ajaran Oten berasal dari ajaran paganisme Yunani dan Romawi. Itu dulu tambahan informasinya.